Di tengah hutan, ladang, dan jalan-jalan yang terlupakan, truk-truk militer dari Perang Dunia Kedua masih terus bermunculan hingga saat ini. Kendaraan-kendaraan berkarat ditinggalkan jauh dari garis depan manapun, saksi bisu dari konflik yang meluas jauh melampaui pertempuran langsung. Dalam konflik yang begitu luas dan merusak seperti Perang Dunia Kedua, upaya tidak terbatas pada garis depan pertempuran saja. Insinyur dan desainer industri juga menjadi bagian kunci dari mekanisme tersebut. Ketika ekonomi mulai berfungsi hampir sepenuhnya untuk perang, semuanya memiliki tujuan yang jelas, memproduksi material untuk tentara. Itu berarti terus memproduksi secara massal apa yang sudah digunakan oleh pasukan, tetapi juga menciptakan senjata dan kendaraan baru yang mampu memberikan keuntungan di hadapan musuh. Apa sajakah mesin-mesin yang menyertai dan menopang perang tersebut? Studebaker USA-6, dari pinjaman sekutu hingga peluncur roket BM-31. Studebaker US-6 dikembangkan di Amerika Serikat pada awal Perang Dunia Kedua sebagai tanggapan atas kebutuhan akan truk 6x6 yang mampu beroperasi secara terus-menerus dalam kondisi ekstrim. Desainnya disetujui antara 1939 dan 1940 ketika Korps Artileri mengevaluasi berbagai model yang diajukan oleh beberapa perusahaan. Meskipun dirancang dalam rencana logistik Amerika Serikat, USA-6 tidak akan ditentukan oleh penggunaan internalnya, melainkan dengan menjadi salah satu kendaraan transportasi utama Tentara Merah. Produksi Studebaker US-6 dimulai dalam skala besar tidak lama kemudian, dengan Studebaker sebagai produsen utama di pabriknya di South Bend, Indiana. Mulai tahun 1944, perusahaan Aereo Motor Car Company bergabung sebagai subkontraktor di Chicago, memproduksi unit-unit yang identik dalam hal mekanis dan struktural, meskipun terbatas pada versi tertentu. Di antara kedua produsen tersebut, lebih dari 219.000 unit dibangun, terbagi antara konfigurasi 6x6 dan 6x4, dan diatur dalam 13 varian berbeda yang mencakup fungsi kargo, tangki, jungkit, dan traktor. Seluruh produksi berakhir pada tahun 1945 ketika perang sudah mendekati akhir. Meskipun US-6 lahir dalam rencana logistik Amerika Serikat, tujuan utamanya bukanlah penggunaan internal. Sebagian besar dari truk-truk ini diproduksi dengan tujuan yang jelas, dikirim ke Uni Soviet di bawah program pinjam sewa. Contoh pertama tiba di wilayah Soviet pada musim gugur tahun 1941, pada saat kritis ketika Tentara Merah menderita kekurangan kronis kendaraan transportasi. Sejak awal Studebaker menjalani pengujian menyeluruh oleh otoritas Soviet yang mengevaluasi perilakunya antara Juli 1942 hingga Mei 1943 dalam kondisi layanan yang nyata. Hasil dari pengujian tersebut memiliki konsekuensi langsung. Meskipun truk tersebut awalnya dirancang untuk muatan 2,5 ton, evaluasi Soviet menyebabkan peningkatan kapasitas operasionalnya hingga 4 ton. Kemudian, pada tahun 1945, angka tersebut secara resmi disesuaikan menjadi 3,5 ton, meskipun di jalan raya dengan kondisi baik USA-6 dapat mengangkut hingga 5 ton tanpa mengganggu fungsinya. Angka-angka ini mencerminkan kenyataan yang biasa terjadi di garis depan timur, di mana tuntutan seringkali melampaui spesifikasi pabrik. Mesin Studebaker USA-6 adalah Hercules JXD dengan 6 silinder segaris, sebuah penggerak dengan desain konservatif yang mengutamakan keandalan di atas performa. Dengan rasio kompresi yang rendah, mesin ini dapat beroperasi dengan bensin berkualitas rendah, sesuatu yang penting dalam skenario di mana bahan bakar yang tersedia tidak selalu memenuhi standar tinggi. Mesin yang sama ini juga digunakan pada kendaraan militer Amerika Serikat lainnya, yang memfasilitasi pemeliharaan dan pasokan suku cadang. Transmisinya adalah Warner dengan 5 kecepatan, dengan gigi pertama yang sangat pendek untuk memudahkan start dengan beban berat dan konfigurasi yang memungkinkan pemasangan power takeoff untuk menggerakkan derek atau sistem hidrolik pada versi khusus. Kotak transfer yang diproduksi oleh Timken menawarkan rentang tinggi dan rendah, posisi netral, dan kemungkinan untuk melepaskan poros depan.
Pada versi 6x6, tenaga didistribusikan ke ketiga poros melalui serangkaian keluaran yang dirancang untuk menahan penggunaan terus-menerus di medan yang tidak rata. Poros-poros tersebut, yang juga dari Timken, mencakup sambungan kecepatan konstan pada poros depan dan rangkaian yang sepenuhnya mengambang di bagian belakang, sebuah solusi yang meningkatkan ketahanan dan memudahkan perbaikan di lapangan. Rangka USA6 ditawarkan dalam dua jarak sumbu roda. Versi pendek digunakan pada truk jungkit, traktor, dan model kargo kompak, sementara versi panjang ditujukan untuk truk tangki, platform kargo luas, dan varian spesifik yang diminta oleh Uni Soviet. Semua model menggunakan ban ukuran standar militer dan pada versi 6x4 yang dirancang untuk jalan raya, kapasitas beban berlipat ganda dibandingkan dengan varian medan berat, mencerminkan kegunaannya yang lebih terbatas di luar jalan yang sudah disiapkan. Salah satu ciri yang paling mudah dikenali dari Studebaker USA6 adalah kabinnya. Berdasarkan desain sipil merek tersebut, kabin ini diadaptasi untuk penggunaan militer tanpa kehilangan karakter tertutup dan logamnya. Berbeda dengan truk Amerika Serikat lainnya, pada masa itu, USA6 menyertakan jendela ventilasi independen di setiap pintu, sebuah detail yang memudahkan sirkulasi udara di iklim ekstrim. Meskipun ada versi kabin terbuka, pelanggan utama kendaraan tersebut, Uni Soviet, menunjukkan preferensi yang jelas terhadap kabin tertutup yang lebih cocok untuk dingin yang hebat di garis depan timur. Pilihan ini secara langsung memengaruhi produksi yang memprioritaskan format tersebut setelah seri pertama. Dalam layanan Soviet, Studebaker USA6 menjalankan banyak fungsi yang luar biasa. Truk ini digunakan untuk mengangkut pasukan dalam jarak jauh, menarik artileri kaliber besar, memindahkan meriam anti-tank, dan memasok unit-unit di daerah di mana truk lain terjebak. Kekokohan dan kemampuannya untuk beroperasi dengan bahan bakar berkualitas rendah menjadikannya sumber daya yang sangat dihargai. Pasukan Soviet menjulukinya Studer, sebuah nama yang mencerminkan keakraban sekaligus penghargaan, dan banyak kesaksian menonjolkan kemampuannya untuk bergerak maju di medan rawa di mana kendaraan lokal tidak dapat melanjutkan perjalanan. Salah satu penggunaan yang paling khas dari USA6 di Uni Soviet adalah konversinya menjadi platform untuk peluncur roket ganda. Di atas rangkanya dipasang sistem seperti BM-3112, sebuah varian dari senjata yang populer dikenal sebagai Katyusha. Adaptasi ini memanfaatkan stabilitas dan kapasitas beban truk, memungkinkan pengerahan sistem dengan cepat, dan menariknya kembali sebelum kemungkinan adanya tanggapan musuh. Asosiasi antara Studebaker dan peluncur roket ini menjadi salah satu citra yang paling mudah dikenali dari upaya logistik Soviet selama perang. Dampak dari USA6 sedemikian besar sehingga mencapai pengakuan resmi di tingkat tertinggi. Pada Januari 1945, perwakilan Soviet menyerahkan kepada korporasi Studebaker sebuah album foto berjudul Studebaker di garis depan Soviet Jerman yang mendokumentasikan penggunaannya dalam pertempuran dan dalam tugas-tugas pendukung. Isyarat ini melambangkan rasa terima kasih atas sebuah kendaraan yang telah berkontribusi secara menentukan untuk menjaga mobilitas tentara merah di tahun-tahun tersulit dari konflik tersebut. Meskipun peran utamanya terkait dengan Uni Soviet, Studebaker USA6 juga digunakan oleh pasukan Amerika Serikat di skenario lain seperti pembangunan infrastruktur strategis di Amerika Utara dan Asia. Namun, di garis depan timurlah ia meninggalkan jejak yang paling dalam. Setelah akhir perang, banyak dari truk ini dikembalikan ke Amerika Serikat. Tetapi sejumlah besar tetap berada di wilayah Soviet dan terus bertugas selama bertahun-tahun dalam tugas pertanian, industri, dan militer. Pengaruh USA6 tidak berakhir dengan penarikannya. Desainnya berfungsi sebagai basis langsung bagi pengembangan truk Soviet berikutnya, seperti ZIS dan kemudian ZIL-151, yang pada gilirannya berkembang menjadi ZIL-157. Dengan cara ini, sebuah kendaraan yang dirancang di Amerika Serikat untuk perang global akhirnya membentuk logistik bermotor negara lain selama beberapa dekade. Studebaker USA6 bukanlah truk tercepat atau yang paling canggih pada masanya, tetapi kombinasi dari ketahanan, kesederhanaan, dan adaptabilitasnya menjadikannya bagian kunci dari mesin perang Soviet.
Sejarahnya tidak ditentukan oleh satu pertempuran atau oleh penggunaan yang spektakuler, melainkan oleh ribuan kilometer yang ditempuh, beban yang diangkut, dan unit-unit yang terus bergerak. Dalam peran yang sunyi dan konstan itu, USENAM mendapatkan tempat yang unik dalam sejarah Perang Dunia Kedua. GMC CCKW, konvoi Red Ball Express siang dan malam. Ketika Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua, tantangan sebenarnya bukan hanya membuat senjata atau melatih tentara, tetapi menggerakkan segalanya, tanpa henti, melewati separuh dunia. Untuk itulah muncul GMC CKW, truk yang tidak dirancang untuk pamer, melainkan untuk berada di mana saja. Seiring berjalannya waktu, fokus tersebut menjadikannya kendaraan transportasi yang paling banyak diproduksi oleh pihak sekutu dan menjadi kehadiran yang konstan di semua lini peperangan. Pengembangan CCKW menanggapi kebutuhan akan truk standar yang mampu beroperasi dalam kondisi ekstrim dengan muatan sedang, penggerak semua roda, dan perawatan yang sederhana. General Motors, melalui divisinya GMC, mengerjakan model-model sebelumnya dari Angkatan Darat Amerika Serikat dan mengadaptasinya ke persyaratan baru perang global. Hasilnya adalah desain yang seimbang, tanpa solusi eksperimental yang dirancang untuk diproduksi dalam jumlah besar dan diperbaiki dengan cepat bahkan jauh dari pusat industri. Jantung dari CCKW adalah mesin 6 silinder segaris berbahan bakar bensin, kokoh dan andal yang dipasangkan dengan transmisi manual dan sistem penggerak 6x6 yang memungkinkannya melaju melewati lumpur, salju, jalan yang hancur, atau medan darurat. Ia tidak cepat atau canggih, tetapi bisa terus berfungsi ketika kendaraan lain tidak dapat beroperasi. Keandalan mekanis tersebut adalah salah satu alasan utama mengapa Angkatan Darat mengadopsinya sebagai truk kargo standar. Sejak awal produksinya, CCKW dirancang sebagai platform yang dapat diadaptasi. Dari rangka yang sama muncul puluhan konfigurasi berbeda, termasuk versi pengangkut pasukan, tangki bahan bakar, truk bengkel, ambulans, platform komunikasi, derek bergerak, dan kendaraan komando. Fleksibilitas ini memungkinkan model yang sama untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa memperumit rantai pasokan atau pelatihan unit. Seiring meluasnya perang, CCKW mulai muncul di semua skenario yang dapat dibayangkan. Ia melintasi jalan-jalan darurat di Afrika Utara, melewati Italia bersama pasukan sekutu, maju melalui Eropa Barat setelah pendaratan di Normandia, dan juga beroperasi di Pasifik, di mana iklim dan medan menguji mesin apapun. Di semua tempat itu, ia menjalankan fungsi yang sama, membawa makanan, amunisi, bahan bakar, suku cadang, dan tentara kemanapun mereka dibutuhkan. Salah satu momen yang paling mewakili kepentingannya adalah selama kampanye di Prancis setelah Hari H. Dengan pelabuhan-pelabuhan yang rusak dan infrastruktur yang hancur, sekutu hampir sepenuhnya bergantung pada transportasi darat untuk memasok tentara mereka yang sedang maju. Dari kebutuhan itulah muncul sistem yang dikenal sebagai Red Ball Express, sebuah jaringan logistik berkelanjutan berdasarkan konvoi truk yang beroperasi siang dan malam. Dalam sistem tersebut, GMC CCKW menjadi citra dominan dari logistik sekutu, menempuh rute tetap tanpa istirahat untuk menjaga garis depan tetap bergerak. Produksi CCKW mencapai angka yang luar biasa. Ratusan ribu unit diproduksi selama perang, menjadikannya truk militer yang paling banyak diproduksi dalam konflik tersebut oleh pihak sekutu. Skala tersebut memungkinkan standarisasi suku cadang, manual dan prosedur, sesuatu yang esensial untuk menjaga armada sebesar itu tetap operasional dalam kondisi pertempuran. Manual teknisnya jelas, langsung, dan dirancang untuk mekanik lapangan yang memfasilitasi perbaikan cepat bahkan dengan sumber daya terbatas. Saat perang berakhir, sejarah CCKW tidak berhenti. Ribuan unit tetap tersebar di seluruh Eropa, Asia, dan wilayah lain tempat mereka beroperasi. Banyak yang dijual sebagai surplus militer, yang lain berpindah ke tangan tentara sekutu, dan sejumlah besar berakhir untuk penggunaan sipil. Di daerah pedesaan, mantan CCKW diubah menjadi truk pertanian, kendaraan konstruksi, transportasi kehutanan, atau sekadar platform kargo darurat. Seiring berjalannya waktu, banyak dari truk-truk ini ditinggalkan.
Beberapa dibiarkan di gudang militer lama, yang lain dilupakan di bengkel, pertanian, atau gudang, dan tidak sedikit yang berakhir rusak di tempat terbuka. Dalam banyak kasus, mereka yang menggunakannya tidak menyadari pentingnya sejarah kendaraan tersebut dan hanya menganggapnya sebagai alat tahan banting dari era lain. Berpuluh-puluh tahun kemudian, para kolektor dan peminat mulai mengidentifikasi, merestorasi atau mendokumentasikannya sebagai bagian mendasar dari sejarah logistik perang. Apa yang membuat GMC CCKW unik bukanlah desain yang aneh atau fungsi eksperimental, melainkan perannya yang sunyi dan konstan. Sementara kendaraan lain mendapatkan ketenaran karena persenjataan atau inovasi teknisnya, CCKW menopang upaya perang hari demi hari, menghubungkan pabrik, pelabuhan, depot, dan garis depan pertempuran. Tanpa kendaraan ini, mobilitas sekutu akan jauh lebih terbatas, dan banyak operasi akan menghadapi masalah pasokan yang serius. Hari ini, CCKW dikenang sebagai tulang punggung transportasi sekutu. Kehadiran massalnya, serbaguna, dan ketahanannya menjadikannya simbol perang industri modern, di mana logistik sama menentukannya dengan pertempuran langsung. Unit-unit yang masih bertahan, baik yang telah direstorasi maupun yang ditemukan dalam kondisi terbengkalai, mewakili bukan hanya sebuah mesin, melainkan sebuah cara memahami perang yang didasarkan pada kapasitas untuk menggerakkan sumber daya pada skala global. GMC CCKW bukanlah yang tercepat atau yang terkuat, tetapi ia ada di mana-mana dan tidak pernah berhenti menjalankan fungsinya. Dalam perang yang ditentukan oleh besarnya skala dan jarak, truk tersebut membuktikan bahwa kemenangan juga dibangun di atas roda, muatan, dan ketekunan. Dodge WC62 dan WC63, orang-orang bersama, rute tanpa aspal. Dodge WC62 dan versi yang hampir identik dengannya, WC63, tidak menggerakkan seluruh pasukan atau memasok kolom yang tidak ada habisnya. Tugas mereka jauh lebih dekat. Mereka membawa kelompok tentara yang lengkap dengan peralatan di atasnya dari satu titik ke titik berikutnya, terkadang hanya beberapa meter dari garis depan. Itu adalah truk yang dirancang untuk pergerakan manusia, dan karena itu, ketika perang berakhir, ia terus menemukan pekerjaan jauh dari medan pertempuran. Berbeda dengan kendaraan Amerika Serikat lainnya, Dodge ini menempati titik menengah yang canggung. Ia tidak sekecil dan segesit Jeep, tetapi juga tidak sebesar truk kargo yang mendominasi rute utama. Ukurannya dirancang untuk sesuatu yang sangat spesifik, mengangkut satu skuadron lengkap, menjaga mereka tetap bersatu, dan menurunkan mereka tepat di tempat yang dibutuhkan. Alih-alih pergi dan pulang terus-menerus, truk ini melakukan lebih sedikit perjalanan, tetapi dengan lebih banyak orang di atasnya. Desainnya menjawab misi tersebut. Ia memiliki struktur yang sederhana, terbuka, tanpa kenyamanan, yang dirancang untuk menaikkan dan menurunkan orang dengan cepat. Bangku samping memungkinkan para tentara melakukan perjalanan saling berhadapan. Dengan peralatan tergantung, senjata disandarkan, dan tubuh yang siap untuk turun kapan saja. Itu bukan perjalanan yang nyaman, tetapi memang tidak harus demikian. Prioritasnya adalah sampai di tujuan. Dodge WC62 muncul lebih dulu, diikuti segera setelah itu oleh WC63, yang menyertakan elemen tambahan di bagian depan untuk memudahkan manuver ketika medan menjadi rumit. Di luar detail tersebut, keduanya berbagi filosofi yang sama: ketahanan, kesederhanaan, dan kemampuan untuk bergerak di luar aspal. Ini adalah kendaraan yang harus maju melalui jalan yang hancur, ladang berlumpur, atau lintasan darurat tanpa menghentikan laju. Dalam pertempuran, Dodge ini menjadi alat taktis. Ia tidak menggerakkan seluruh tentara tetapi memungkinkan pemindahan unit lengkap dengan kecepatan relatif, sesuatu yang esensial dalam operasi di mana waktu menentukan segalanya. Ia bisa membawa tentara ke titik awal serangan, menjemput mereka setelah penarikan mundur, atau memindahkan bala bantuan tanpa memecah unit. Kohesi itu adalah kuncinya. Sementara truk lain tetap berada jauh di belakang. WC62 dan WC63 beroperasi di dekat aksi. Itulah sebabnya mereka menerima benturan, cepat kotor, dan menderita keausan akibat perang yang tidak memberikan istirahat. Meskipun demikian, mereka tetap berfungsi.
Mekanismenya tidak menonjol karena inovasi, melainkan karena menahan siksaan dan terus maju dengan perbaikan minimal. Dodge hadir di berbagai skenario, dari Eropa hingga teater lain, di mana kondisi medan menuntut lebih dari sekadar roda dan niat baik. Perannya tidak pernah menjadi tokoh utama dalam pengumuman resmi, tetapi bagi para tentara yang bepergian di bagian belakang, truk itu adalah pembeda antara tiba bersama atau terpencar. Ketika perang berakhir, banyak dari kendaraan ini tidak kembali ke Amerika Serikat. Mereka tetap tinggal di tempat mereka digunakan, tersebar di desa-desa, jalan sekunder, dan gudang militer lama. Alih-alih segera dibongkar, mereka memulai tahap kedua yang sama sekali berbeda. Di daerah pedesaan, Dodge menemukan tujuan baru. Kemampuannya untuk bergerak di medan yang sulit membuatnya ideal untuk ladang. Bekas truk pasukan beralih mengangkut kayu, karung, peralatan, dan hewan. Bangku-bangku dilepas, terpal diganti dengan struktur darurat, dan cat militer tertutup debu serta karat. Bagi mereka yang menggunakannya, itu bukan lagi kendaraan perang, melainkan mesin tahan banting yang menjalankan fungsinya. Di banyak peternakan, Dodge akhirnya terintegrasi ke dalam rutinitas harian. Ia menyala di waktu subuh, menempuh jalan yang tidak akan diterima oleh kendaraan modern manapun, dan kembali dengan muatan saat malam tiba. Seiring berjalannya waktu, asal-usul militernya mulai terlupakan. Bagi para pemiliknya itu hanyalah truk besar, satu lagi alat kerja sehari-hari. Berpuluh-puluh tahun kemudian, beberapa dari Dodge ini ditemukan kembali di lumbung, gudang, atau ladang yang ditinggalkan. Terkadang mereka masih utuh, di lain waktu mereka dibongkar sebagian, digunakan kembali bagian demi bagian. Dalam kasus tertentu, strukturnya berfungsi sebagai dasar untuk konstruksi darurat. Hanya ketika seseorang dengan pengetahuan berhenti untuk mengamatinya, identitas aslinya terungkap ke permukaan. Apa yang membuat Dodge WC62 dan WC63 unik bukan hanya fungsinya dalam perang, tetapi transisi sunyinya ke kehidupan sipil. Berbeda dengan truk lain yang lebih besar, yang membutuhkan infrastruktur atau bahan bakar konstan, Dodge ini dapat beradaptasi dengan penggunaan yang sederhana dan berkelanjutan. Itulah sebabnya ia bertahan begitu lama di luar lingkup militer. Dalam narasi Perang Dunia Kedua, truk ini mewakili sesuatu yang sangat konkret. Ini bukan tentang logistik besar, bukan pula mesin industri skala besar. Ini adalah transportasi manusia, pergerakan langsung orang-orang yang masih akan pergi bertempur dengan berjalan kaki. Dan kemudian ini adalah transformasi dari alat perang menjadi alat kerja. Hari ini, setiap Dodge WC62 atau WC63 yang muncul dalam keadaan terbengkalai menceritakan dua kisah pada saat yang sama. Kisah pertama milik konflik tersebut kepada para tentara yang bepergian di bagian belakangnya, kepada lumpur dan kebisingan garis depan. Kisah kedua milik masa pasca perang kepada ladang-ladang, kepada tangan-tangan yang menjaganya, tetap berfungsi tanpa mengetahui secara pasti dari mana asalnya. Perjalanan lengkap itu, dari perang hingga ke peternakan, adalah apa yang menjadikannya truk yang tak terulang dalam seri ini. Bukan karena menjadi yang paling banyak diproduksi atau yang paling terkenal, melainkan karena telah terus bekerja ketika perang sudah lama ditinggalkan. Camel Pioneer menyeret tank keluar dari lumpur. Ketika sebuah tank terjebak atau sebuah meriam tenggelam di dalam lumpur, operasi tidak dapat dilanjutkan. Pada saat-saat seperti itu tidak dibutuhkan lebih banyak tembakan atau lebih banyak orang. Yang dibutuhkan adalah kekuatan. Untuk itulah Camel Pioneer ada. Tugasnya bukan untuk maju, melainkan untuk sampai ke tempat di mana segala sesuatunya telah terhenti, mengeluarkan apa yang telah hilang dan mengembalikannya ke medan perang. Truk Inggris ini tidak lahir dengan misi militer yang jelas. Asal-usulnya berada di medan yang jauh dari pertempuran, dirancang untuk bekerja di tempat-tempat di mana tidak ada jalan yang andal. Justru karena itulah ia menarik perhatian tentara. Ia tidak cepat, tidak elegan, dan juga tidak menonjol karena penampilannya. Tetapi ketika sesuatu yang berat terjebak, Pioneer mampu menyeretnya keluar, bahkan ketika kendaraan lain hanya tergelincir. Selama perang, Camel Pioneer menjadi alat esensial untuk tugas yang tidak terlalu terlihat tetapi sangat kritis, pemulihan. Sementara kendaraan lain maju, ia pergi ke belakang menuju masalah.
Tugasnya terdiri dari mencapai mesin-mesin yang rusak, mengaitkannya dan mengeluarkannya dari medan dalam kondisi apapun. Dalam banyak kesempatan ia melakukannya, sementara area tersebut masih berbahaya. Berbeda dengan truk transportasi, Pioneer bekerja dengan kecepatan rendah dan dengan upaya konstan yang sangat besar. Ini bukan tentang sampai dengan cepat, melainkan tentang tidak berhenti. Strukturnya memungkinkan untuk menahan tegangan ekstrim, menarik kendaraan yang jauh lebih berat daripada dirinya sendiri. Alih-alih memuat, ia mendorong dan menyeret. Perbedaan itulah yang menandai seluruh identitasnya. Tentara Inggris menggunakannya untuk menyelamatkan tank-tank yang, jika tidak, akan ditinggalkan, juga untuk memindahkan unit artileri yang terjebak sebelum atau sesudah penembakan. Dalam penarikan mundur yang kacau, kehadirannya menjadi pembeda antara kehilangan material berharga atau memulihkannya tepat waktu. Banyak dari truk-truk ini hilang pada tahun-tahun pertama perang, terutama selama penarikan mundur dari Prancis, yang menunjukkan sejauh mana mereka beroperasi dekat dengan bahaya. Desain Pioneer tidak pernah berusaha untuk menyenangkan mata. Ia tinggi, panjang, dan kasar. Penampilannya mencerminkan tujuannya secara tepat. Semuanya ditempatkan untuk menahan tarikan konstan, medan yang hancur, dan pekerjaan yang berkepanjangan. Ia tidak membawa pelindung maupun persenjataan sendiri. Perlindungannya adalah kekuatannya dan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas sebelum ia sendiri menjadi masalah. Salah satu karakteristiknya yang paling khas adalah kemungkinan untuk menyesuaikan traksinya dengan medan. Dalam situasi ekstrem, ia dapat mengubah cara roda-rodanya menyentuh tanah agar tidak terjebak. Hal ini memungkinkannya beroperasi di lumpur yang dalam, pasir, atau permukaan lunak di mana kendaraan lain tidak dapat bergerak. Kemampuan tersebut membuatnya digunakan di berbagai skenario yang sangat berbeda, dari Eropa hingga zona gurun. Pioneer tidak hanya memulihkan tank musuh atau sekutu yang rusak. Ia juga menyelamatkan truk pasokan, kendaraan ringan, dan bagian apapun yang layak untuk diselamatkan. Pekerjaannya tidak selalu muncul dalam laporan, tetapi setiap penyelamatan menghindari pembuatan pengganti, menghemat waktu, dan menghemat sumber daya. Dalam perang atrisi, hal itu sangat vital. Ketika konflik berakhir, banyak Scamel Pioneer terus bekerja. Beberapa tetap bertugas selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun dalam fungsi pemulihan. Yang lain beralih ke penggunaan sipil, di mana kekuatan mereka kembali dimanfaatkan. Di lokasi pembangunan, tambang, dan daerah pedesaan, bekas kendaraan penyelamat militer terus menarik mesin berat, seolah-olah perang belum sepenuhnya berakhir bagi mereka. Beberapa berakhir dilupakan di gudang atau ditinggalkan ketika sudah tidak ada lagi yang cukup berat untuk membenarkan kehadirannya. Seiring berjalannya waktu, mereka tertutup karat debu dan keheningan. Bertahun-tahun kemudian banyak yang ditemukan kembali di bekas lahan militer atau daerah pedesaan, masih dengan tanda-tanda penggunaan aslinya. Apa yang membuat Scamel Pioneer unik bukanlah angka produksi maupun inovasi teknis tertentu. Ini adalah fungsinya yang sunyi. Ia tidak memajukan garis depan, tidak membuka rute, tidak mengangkut pasukan. Misinya adalah memperbaiki kekacauan, memulihkan apa yang hilang, dan mengembalikannya ke sirkuit peperangan. Tanpa dia, banyak kemajuan akan terhenti. Dalam seri ini, Pioneer mewakili sisi berbeda dari konflik. Bukan sisi pergerakan konstan, melainkan ketahanan dan pemulihan. Sebuah truk yang jelek, lambat, dan benar-benar sangat diperlukan. Ketika semuanya terhenti, dialah yang memungkinkan perang untuk terus maju. Tatra 111 menyalakan mesin di mana musim dingin membunuh mesin. Ada tempat-tempat di mana sebuah truk tidak diukur dari kecepatan atau muatannya, melainkan dari apakah ia akan menyala kembali keesokan harinya. Dalam cuaca dingin yang ekstrim, tanpa jalan dan dengan hari kerja yang tidak ada habisnya, banyak mesin menyerah begitu saja. Tatra 111 diciptakan untuk tidak melakukan itu. Sejarahnya dimulai dalam konteks yang tidak nyaman. Cekoslowakia berada di bawah kendali Jerman, dan industrinya bekerja untuk kepentingan perang. Dalam skenario tersebut, pabrik Tatra menerima tugas untuk mengembangkan truk yang mampu bergerak melalui medan yang mustahil, dirancang untuk penarikan mundur yang jauh dan operasi di mana tidak ada dukungan logistik yang teratur.
Ini bukan soal keanggunan atau kenyamanan, melainkan tentang ketahanan murni. Sejak awal, Tatra 111 dikonsepkan sebagai kendaraan ekstrem. Ia harus maju di iklim di mana air membeku dan di daerah di mana air itu memang tidak ada. Itulah sebabnya diambil keputusan yang tidak umum untuk masa itu, solusi yang tampak berlebihan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, terbukti jauh melampaui zamannya. Selama perang, unit-unit pertama digunakan hampir secara eksklusif untuk tujuan militer. Produksi sipil praktis dibatalkan selama konflik berlangsung. Truk ini digunakan untuk memindahkan muatan berat dalam kondisi yang sangat sulit, terutama ketika penarikan mundur Jerman ke arah barat menjadi tak terelakkan. Dalam konteks tersebut, kemampuannya untuk terus berfungsi menjadi pembeda. Salah satu aspek yang paling membedakannya adalah cara ia menyelesaikan masalah iklim. Alih-alih bergantung pada sistem yang rumit, Tatra dirancang untuk secara langsung menghindari situasi yang membuat truk lain tidak berguna. Hal ini membuatnya sangat berharga di daerah di mana musim dingin menghancurkan mesin konvensional dan di mana perawatan sangat minim. Ketika perang berakhir, alih-alih menghilang, Tatra 111 memulai kehidupan kedua yang bahkan lebih intens. Dengan rekonstruksi yang sedang berjalan, Cekoslowakia membutuhkan mesin yang kuat, mampu bekerja tanpa henti. Tatra kemudian beralih dari penggunaan militer ke tugas-tugas industri berat, memperluas kapasitasnya dan beradaptasi dengan kebutuhan baru. Segera ia mulai bekerja di lokasi pembangunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur besar. Desainnya, yang selama perang merupakan sebuah kebutuhan, menjadi keunggulan yang menentukan di masa damai. Sementara truk lain membutuhkan jalan yang sudah disiapkan, Tatra terus melaju begitu saja. Kualitas itu membuatnya ideal untuk wilayah terpencil, di mana membangun jalan raya bukanlah pilihan yang bisa segera dilakukan. Bab berikutnya dari sejarahnya ditulis lebih jauh ke timur. Di Uni Soviet, Tatra 111 menemukan lingkungan yang seolah-olah diciptakan untuknya. Siberia, dengan dingin yang ekstrem dan medannya yang tidak ramah, menjadi panggung di mana truk ini memenangkan reputasi aslinya. Di sana ia digunakan untuk transportasi berat, pekerjaan kehutanan, dan tugas-tugas yang menuntut hari kerja tanpa akhir dalam kondisi yang tidak manusiawi. Di hutan-hutan, Tatra menyeret batang kayu raksasa melalui jalan-jalan darurat. Di daerah pertambangan, ia memindahkan peralatan di mana tidak ada truk lain yang bisa beroperasi secara andal. Kehadirannya menjadi begitu biasa sehingga tidak lagi dipandang sebagai mesin asing dan menjadi bagian dari pemandangan. Bagi banyak pekerja, ia hanyalah truk yang tidak pernah berhenti. Seiring berjalannya waktu, ketenarannya tumbuh hingga menjadi simbol. Di sebuah kota di Siberia, sebuah monumen didirikan untuk menghormatinya, sesuatu yang luar biasa untuk sebuah truk. Itu bukan sekadar tindakan estetika, melainkan pengakuan atas sebuah mesin yang telah memungkinkan pekerjaan manusia dalam kondisi ekstrim selama bertahun-tahun. Tatra 111 tetap diproduksi selama periode yang sangat lama. Ia tidak hanya bertahan melalui perang, tetapi terus diproduksi dan digunakan selama beberapa dekade. Keberlangsungan itu adalah bukti langsung bahwa desainnya bukan karena keadaan, melainkan sangat fungsional. Banyak dari truk-truk ini berakhir kelelahan setelah bertahun-tahun digunakan secara intensif. Beberapa ditinggalkan di kawasan hutan, yang lain dilupakan di instalasi industri ketika sudah tidak ada lagi suku cadang atau kebutuhan untuk terus memperbaikinya. Berpuluh-puluh tahun kemudian, mereka mulai muncul kembali sebagai temuan yang mengejutkan, masih dapat dikenali, bahkan setelah bertahun-tahun ditinggalkan. Apa yang membuat Tatra 111 unik dalam seri ini bukan hanya asal-usulnya atau teknologinya yang maju, melainkan seluruh perjalanannya. Ia lahir dalam perang, terkonsolidasi dalam rekonstruksi, dan mencapai pengakuan maksimalnya dalam industri berat dan kehutanan. Sedikit kendaraan yang bisa mengatakan bahwa mereka berguna dalam begitu banyak tahap yang berbeda tanpa kehilangan identitasnya. Truk ini mewakili cara yang berbeda dalam memahami logistik. Bukan tentang pergerakan pasokan yang konstan maupun transportasi pasukan, melainkan tentang beroperasi di tempat di mana tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Dalam iklim yang mustahil dan medan yang tampak tidak bisa dilewati, Tatra 111 terus bekerja ketika segala sesuatu yang lain berhenti.
Oleh karena itu, setiap Tatra 111 yang terbengkalai yang muncul hari ini bukan hanya sisa perang atau mesin tua, itu adalah bukti fisik bahwa ada kendaraan yang dirancang untuk bertahan lebih lama dari konflik yang melahirkannya. Dan dalam arti itu, sejarahnya tidak berakhir ketika senjata terdiam, melainkan jauh setelahnya dalam kesunyian hutan dan dinginnya timur. Mercedes-Benz L3000, gudang, dapur, dan penarikan mundur. Mercedes-Benz L3000 adalah truk biasa dari tentara Jerman. Bukan yang terbesar atau yang terkecil, melainkan yang cocok untuk hampir semua tugas harian. Ia muncul sebelum perang pecah sepenuhnya, ketika Jerman mengatur ulang industrinya dan membutuhkan kendaraan yang andal untuk menempuh jarak menengah, memindahkan muatan reguler, dan beradaptasi dengan jalan yang buruk. L3000 tidak dirancang untuk menonjol, melainkan untuk menopang berfungsinya sistem logistik yang sangat besar setiap harinya. Sejak awal konflik, L3000 digunakan sebagai truk standar. Itu berarti ia tidak menjalankan misi khusus atau eksperimental. Ia adalah kendaraan yang menghubungkan gudang dengan unit-unit, kota dengan garis depan, dan area belakang dengan lapangan terbang. Dimanapun tidak dibutuhkan kendaraan berat maupun ringan, Mercedes ini akan muncul. Kehadirannya meluas dengan cepat di semua skenario tempat Jerman bertempur. Di Afrika Utara, ia beroperasi di bawah panas yang ekstrim, mengangkut pasokan di rute yang panjang dan terbuka. Di Eropa Barat, ia bergerak melalui jalan raya dan jalan pedesaan selama kampanye cepat. Di timur, ia menghadapi jarak yang sangat luas, keausan konstan, dan kondisi yang semakin sulit seiring berjalannya perang. L3000 melambangkan dengan baik bagaimana logistik Jerman berfungsi dalam praktiknya. Ia bukan mesin yang dirancang untuk kondisi ideal, melainkan untuk penggunaan terus-menerus. Ia mengangkut amunisi, makanan, suku cadang, bahan bakar, dan personel. Dalam banyak kesempatan, ia diadaptasi untuk tugas-tugas spesifik tanpa berhenti menjadi truk dasar yang sama. Dapur lapangan, bengkel bergerak, kendaraan komando, dan platform tambahan berasal dari strukturnya. Seiring perang yang berkepanjangan, produksinya semakin disederhanakan. Prioritasnya bukan lagi kenyamanan atau penampilan, melainkan menjaga aliran kendaraan tetap berfungsi. Banyak L3000 kehilangan detail yang dianggap sekunder dan disesuaikan menjadi hal-hal yang esensial saja. Evolusi tersebut mencerminkan secara langsung keausan industri Jerman seiring konflik yang menjadi lebih defensif. Meskipun berbagi peran utama dengan truk lain, L3000 memiliki identitasnya sendiri. Mesin dieselnya memberikan daya jelajah yang dihargai dalam kampanye panjang, di mana bahan bakar tidak selalu tersedia. Hal ini membuatnya sangat berguna di garis depan, di mana pasokan tidak teratur dan setiap kilometer sangat berarti. Di garis depan timur, kinerjanya menunjukkan keunggulan sekaligus batasannya. Dalam kondisi yang dapat diterima, ia berfungsi dengan andal, tetapi ketika lumpur dan dingin semakin parah, logistik Jerman mulai menderita. Meski begitu, L3000 terus digunakan hingga akhir, terutama di daerah-daerah di mana jalanan masih memungkinkan untuk dilewati. Di barat, setelah pendaratan sekutu, banyak L3000 digunakan dalam penarikan mundur yang terburu-buru, mengangkut material dan personel di bawah tekanan konstan. Yang lain ditinggalkan karena kekurangan bahan bakar atau karena kerusakan kecil yang tidak mungkin diperbaiki pada saat itu. Di skenario itulah sejarah keduanya dimulai. Setelah perang, banyak L3000 tetap tersebar di seluruh Eropa. Beberapa digunakan kembali oleh warga sipil, yang lain dibongkar, dan banyak yang dilupakan begitu saja. Berpuluh-puluh tahun kemudian, mereka mulai muncul di pertanian, gudang, atau jalan militer lama. Bukan sebagai barang langka, melainkan sebagai sisa-sisa dari sistem logistik yang telah runtuh. Apa yang membuat Mercedes-Benz L3000 unik dalam seri ini bukanlah inovasi teknis maupun misi khusus. Ini adalah perannya sebagai simbol dari berfungsinya tentara Jerman yang sebenarnya. Ia tidak mewakili ambisi yang berlebihan maupun solusi ekstrem. Ia mewakili pekerjaan harian, berulang, dan penting yang menjaga perang tetap berjalan selama bertahun-tahun. Truk ini tidak dirancang untuk iklim yang mustahil maupun untuk penyelamatan heroik. Tidak juga untuk menyeberangi sungai atau menyeret tank.
Fungsinya adalah menjaga ritme. Dalam perang di mana setiap kemajuan bergantung pada apa yang datang dari belakang, L-3000 adalah salah satu pilar sunyi yang memungkinkan sistem itu ada. Oleh karena itu, setiap Mercedes-Benz L-3000 terbengkalai yang ditemukan hari ini bukanlah sebuah kelangkaan. Ia adalah bagian representatif dari bagaimana perang sebenarnya diperjuangkan. Sebuah truk biasa digunakan hingga batasnya yang berakhir di tempat di mana sudah tidak ada lagi yang bisa diangkut. Mac-No memposisikan tembakan jarak jauh. Mac-No dirancang sebagai traktor artileri berat sejak awal. Ia tidak berasal dari truk sipil yang diadaptasi maupun dari platform yang digunakan kembali. Struktur, dimensi, dan pengaturannya dirancang untuk bekerja di bawah beban konstan. Misinya jelas dan terbatas. Menarik meriam kaliber besar di tempat di mana kendaraan lain tidak bisa melakukannya dengan aman. Selama perang, Mac-No beroperasi terutama bersama artileri jarak jauh. Ia digunakan untuk memindahkan meriam berat dari zona konsentrasi ke posisi penembakan dan juga untuk menariknya kembali ketika situasi menuntut. Manuver-manuver ini dilakukan dengan kecepatan rendah dan di bawah kondisi yang sulit, dengan berat meriam yang memengaruhi secara langsung setiap gerakan. Pekerjaan Mac-No menuntut presisi. Kendaraan tersebut maju perlahan, dengan derekan yang terkena tekanan konstan. Kesalahan pada lintasan dapat membuat seluruh rangkaian tidak bisa bergerak, dengan meriam yang memblokir jalan atau akses utama. Karena alasan itu, penggunaannya ditugaskan kepada unit-unit terlatih yang mengetahui batasan medan dan kendaraan itu sendiri. Desainnya mencerminkan fungsi tersebut. Strukturnya kokoh tanpa elemen yang berlebihan. Kabin menyediakan ruang yang cukup untuk kru yang bertugas mengemudi dan mengendalikan derekan. Di belakang, rangka memungkinkan pengangkutan alat-alat, kabel, peralatan tambahan, dan material yang diperlukan untuk mengamankan meriam selama manuver. Setiap elemen menjalankan fungsi praktis. Mac-No tidak berpartisipasi dalam rute logistik panjang maupun konvoi pasokan. Lingkup kerjanya adalah garis depan terdekat dan zona pengerahan artileri. Dimanapun dibutuhkan untuk menempatkan sebuah meriam berat di posisi tertentu, Mac-No beraksi. Kehadirannya tidak konstan, tetapi ketika ia muncul, ia menjadi sangat penting. Di medan yang lunak, perannya bahkan lebih kritis. Berat artileri membuat setiap perpindahan menjadi sensitif. Mac-No menawarkan stabilitas yang diperlukan untuk menyeret meriam tanpa kehilangan kendali. Kemampuan ini membedakannya secara jelas dari kendaraan transportasi berat lainnya, yang tidak dirancang untuk bekerja di bawah tingkat beban kontinu tersebut. Produksi Mac-No terbatas. Ini bukan kendaraan untuk penggunaan umum, dan fungsinya yang terspesialisasi membuat pembuatan massal tidak diperlukan. Setiap unit memenuhi kebutuhan yang sangat konkret dalam skema artileri tentara. Karena alasan itu, jumlahnya sedikit dibandingkan dengan truk Amerika Serikat lainnya pada masa itu. Meskipun demikian, dampaknya sangat signifikan. Di tempat ia beroperasi, ia memungkinkan artileri berat untuk tetap bergerak. Tanpa traktor yang memadai, banyak dari meriam ini akan tetap statis atau akan ditinggalkan selama penarikan mundur. Mac-No menghindari situasi tersebut dan memungkinkan pengamanan persenjataan yang sangat menentukan pada jarak jauh. Setelah akhir perang, nasib Mac-No berbeda dari truk Amerika Serikat lainnya. Banyak unit tidak kembali ke negara asalnya. Mereka dialihkan ke tentara Eropa yang perlu membangun kembali kemampuan artileri mereka dengan cepat. Dalam konteks tersebut, Mac-No terus bekerja selama bertahun-tahun, baik menarik unit militer maupun mesin berat. Di beberapa negara Eropa, kendaraan tersebut diintegrasikan ke dalam tugas transportasi industri dan pekerjaan umum. Kemampuannya untuk menyeret beban ekstrem menjadikannya berguna di luar lingkup militer. Penggunaan kembali ini memperpanjang masa pakainya dan menjelaskan mengapa beberapa unit tetap bertugas lama setelah konflik berakhir. Seiring berjalannya dekade, kebutuhan untuk memindahkan artileri berat jenis itu mulai menghilang. Mempertahankan kendaraan yang begitu terspesialisasi tidak lagi masuk akal. Banyak Mac-No ditarik dan disimpan di gudang militer. Yang lain ditinggalkan secara langsung ketika perawatannya tidak lagi layak. Di Eropa Timur, beberapa unit dilupakan di kawasan hutan, bekas markas, atau lahan yang jauh dari pusat perkotaan.
Ukuran dan beratnya mempersulit setiap upaya pemindahan atau penggunaan kembali. Di sanalah mereka menetap, terpapar cuaca, hingga ditemukan kembali bertahun-tahun kemudian. Temuan McNo yang terbengkalai memperlihatkan kendaraan yang tertutup karat, dengan vegetasi yang tumbuh di sekitarnya atau sebagian tenggelam di dalam tanah. Bahkan dalam kondisi tersebut, strukturnya tetap memancarkan fungsi untuk apa mereka diciptakan. Mereka tidak tampak seperti truk biasa, melainkan mesin yang dibangun untuk menahan beban ekstrem. Dalam seri ini, McNo menempati tempatnya sendiri. Ia bukan milik logistik umum, pengangkut pasukan, maupun improvisasi darurat. Fungsinya unik, menggerakkan instrumen terberat dalam perang darat. Ia tidak membawa pasokan maupun orang. Ia menyeret kekuatan tembakan yang menentukan pertempuran dari kejauhan. Truk ini mewakili bagian penting, namun kurang terlihat dari konflik tersebut. Artileri bergantung padanya untuk eksis sebagai senjata yang bergerak. Tanpa traktor yang mampu menggerakkannya, jangkauan dan kekuatannya akan kehilangan nilai. McNo adalah mata rantai sunyi yang memungkinkan artileri selalu berada di tempat yang seharusnya. Setiap unit yang hari ini muncul terbengkalai adalah jejak fisik dari fungsi tersebut. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu yang terisolasi, melainkan jejak dari perang yang juga ditopang oleh mesin-mesin lambat, berat, dan presisi. McNo memenuhi misinya selama diperlukan dan tertinggal ketika tidak ada lagi yang perlu diseret. Opel Maultier, ulat bulu darurat untuk kilometer terakhir. Opel Maultier lahir dari urgensi tersebut. Ia tidak dikonsepsikan sebagai model baru, melainkan sebagai konversi praktis dari truk-truk yang tersedia. Idenya adalah memodifikasi bagian yang sangat diperlukan agar kendaraan dapat terus bergerak maju ketika roda tidak lagi berguna. Modifikasi tersebut berfokus pada bagian belakang, di mana sistem roda diganti dengan serangkaian ulat bulu yang diambil dari kendaraan militer lainnya. Hasilnya adalah sebuah truk hibrida. Di bagian depan, ia tetap mempertahankan kemudi konvensional, sementara bagian belakang bertumpu pada rantai yang membagi beban dan mencegah kendaraan tenggelam. Itu bukan desain yang halus atau seimbang, tetapi menjalankan fungsinya. Ia memungkinkan pergerakan lambat melalui area di mana truk-truk normal akan terjebak selama berjam-jam atau berhari-hari. Maultier ditugaskan hampir secara eksklusif di garis depan timur. Misi utamanya terdiri dari mencakup bagian terakhir dari rantai logistik. Kereta api dan truk konvensional tiba sejauh medan memungkinkan. Dari sana, Maultier melanjutkan perjalanan menuju posisi-posisi terdepan. Ia mengangkut amunisi, ransum, bahan bakar, dan material dasar dalam kondisi di mana kendaraan lain manapun gagal. Kecepatannya rendah dan pengoperasiannya menuntut perhatian terus-menerus. Keausan mekanisnya tinggi, namun ia tetap terbukti lebih andal daripada membiarkan pasokan terdampar di tengah lumpur. Di banyak sektor, ia menjadi satu-satunya sarana untuk menjaga pasukan tetap mendapat pasokan selama musim-musim kritis. Kehadirannya tidak menjamin kecepatan, tetapi menjamin kontinuitas. Seiring berjalannya waktu, penggunaan Opel Maultier diperluas. Selain pengangkutan kargo, beberapa unit diadaptasi untuk fungsi kesehatan yang memungkinkan evakuasi korban luka dari area di mana kendaraan normal tidak bisa masuk. Unit lain berfungsi sebagai bengkel bergerak atau kendaraan pendukung teknis, terutama di area di mana medan menghalangi pengerahan infrastruktur tetap. Terdapat juga konversi bersenjata yang digunakan untuk tugas pertahanan titik atau dukungan terbatas. Namun, varian-varian ini tidak mewakili peran utama Maultier. Alasan keberadaannya tetaplah logistik dalam kondisi ekstrim. Setiap unit dirancang untuk memenuhi fungsi konkret dalam konteks yang sangat spesifik. Produksi Opel Maultier tidak mengikuti skema yang seragam. Kendaraan diproduksi dan dimodifikasi di berbagai titik sesuai dengan situasi yang menuntut. Ini bukan tentang menciptakan standar yang sempurna, melainkan tentang mengoperasikan sebanyak mungkin unit operasional dalam waktu sesingkat mungkin. Cara produksi tersebut mencerminkan karakter kendaraan, sebuah tanggapan langsung terhadap masalah mendesak. Seiring majunya perang, Maultier menjadi pemandangan biasa di rute-rute sekunder di timur. Siluetnya,
dengan bagian belakang di atas ulat bulu, menjadi simbol kesulitan logistik di garis depan timur. Di sana, di mana Medan menghancurkan rencana-rencana sebelumnya, truk ini memungkinkan berfungsinya tingkat minimum operasional. Dengan perubahan situasi di garis depan dan hilangnya wilayah, kegunaannya mulai berkurang. Di area dengan jalan yang lebih baik, mempertahankan kendaraan yang begitu lambat dan menuntut menjadi tidak praktis lagi. Banyak Maul Tier ditarik dari layanan aktif, dibongkar untuk diambil suku cadangnya, atau sekadar ditinggalkan ketika tidak lagi diperlukan. Setelah akhir perang, beberapa unit dilupakan di bekas gudang militer atau di area pedesaan di Eropa Timur. Unit lain digunakan kembali secara darurat untuk tugas-tugas sipil, hingga keausan akhirnya membuatnya tidak berguna. Berpuluh-puluh tahun kemudian mereka mulai muncul sebagai temuan terisolasi di gudang yang ditinggalkan, bangsal atau jalan kuno, masih dapat dikenali dari konfigurasi belakangnya. Temuan-temuan ini mengonfirmasi konteks di mana mereka diciptakan. Mereka bukan kendaraan yang dirancang untuk bertahan selama beberapa dekade atau untuk menonjol karena desainnya. Mereka dibangun untuk menyelesaikan masalah konkret pada saat kritis. Kelangsungan hidup mereka setelahnya adalah sebuah ketidaksengajaan, bukan tujuan. Dalam seri ini, Opel Maul Tier menempati tempatnya sendiri. Ia tidak mewakili logistik standar atau perencanaan industri jangka panjang. Ia mewakili adaptasi paksa terhadap lingkungan yang bermusuhan. Ia adalah hasil dari perang yang memaksa modifikasi secara langsung atas apa yang sudah ada, tanpa ruang untuk solusi yang elegan. Maul Tier memungkinkan logistik Jerman terus berfungsi ketika lumpur menghentikan segalanya. Ia tidak mengubah arah perang atau menawarkan keuntungan yang menentukan. Ia memenuhi fungsi yang terbatas, namun sangat diperlukan di salah satu panggung konflik yang paling sulit. Di garis depan timur, bergerak maju terkadang berarti hanya tidak berhenti, dan untuk itu, Opel Maul Tier adalah alat kunci. GMCDU KW 6x6 keluar dari air dan terus melaju. Ketika pasukan sekutu mulai merencanakan operasi di luar benua Amerika, masalahnya bukan hanya mencapai pesisir musuh. Tantangan sebenarnya dimulai tepat pada saat ram pendaratan menyentuh air. Antara kapal dan pantai terdapat kekosongan logistik yang, dalam banyak kasus, menentukan keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Di ruang yang tidak pasti itulah lahir GMCDU-KW, sebuah kendaraan yang dirancang untuk bergerak di tempat di mana perang belum memiliki jalan. Kemunculannya pada tahun 1942 menjawab kebutuhan mendesak, mengangkut orang dan material langsung dari kapal ke daratan tanpa bergantung pada pelabuhan, dermaga, maupun infrastruktur sebelumnya. DUKW mengambil basis mekanis dari truk militer yang sudah teruji dan membungkusnya dalam lambung tertutup berbentuk perahu. Hasilnya adalah kendaraan yang mampu meninggalkan air, maju melewati pasir, melintasi medan lunak, dan melanjutkan perjalanan ke daratan tanpa berhenti. Ini bukan sekadar ide teoretis atau pengujian terbatas. Kendaraan ini diproduksi dalam jumlah besar dan dikirim langsung ke garis depan. Skenario pertama di mana ia membuktikan nilai aslinya adalah di Pasifik, di pulau-pulau yang dikelilingi terumbu karang, pantai sempit, dan pesisir tanpa persiapan. DUKW memungkinkan pendaratan pasokan, amunisi, dan pasukan di tempat di mana kendaraan lain menjadi tidak berguna. Di Guadalcanal dan dalam kampanye-kampanye berikutnya, kemampuannya untuk melintasi area dangkal dan melewati rintangan pesisir menjadikannya alat konstan bagi kemajuan sekutu. Setiap perjalanan mengurangi ketergantungan pada perahu-perahu kecil dan mempercepat aliran material menuju unit-unit yang sudah bertempur di darat. Di Mediterania, perannya terkonsolidasi selama invasi Sisilia. Di sana, DUKW mengangkut bagian substansial dari peralatan tentara Amerika Serikat langsung dari kapal ke titik-titik pedalaman, menghindari penumpukan di pantai, dan memungkinkan reorganisasi pasukan pendarat yang lebih cepat. Mereka tidak membatasi diri hanya untuk bongkar muat dan kembali. Mereka terus maju, melintasi jalan darurat, dan membawa muatan mereka hingga ke tempat yang dibutuhkan, sesuatu yang mengubah cara memahami logistik amfibi. Pola yang sama terulang di Normandia.
Selama hari-hari setelah pendaratan, DUKW menjadi kehadiran konstan antara laut dan garis belakang terdekat. Mereka mengangkut amunisi, bahan bakar, artileri ringan, dan pasukan melalui pantai-pantai yang masih di bawah ancaman, dan juga menyeberangi sungai serta area banjir di pedalaman Prancis. Kemampuannya untuk beroperasi di air dan darat tanpa transisi yang terlihat memungkinkan untuk menjaga ritme kemajuan, bahkan ketika jalan-jalan hancur atau padat. Berbeda dengan kendaraan khusus lainnya, DUKW tidak menghilang setelah operasi awal. Begitu pangkalan pantai diamankan, ia tetap berguna. Ia menyeberangi sungai-sungai di Belanda selama operasi di sekitar Rhine, berpartisipasi dalam penyeberangan Waal, dan digunakan di area di mana banjir merupakan bagian yang disengaja dari medan perang. Dalam skenario tersebut, lambung tertutup dan penggerak airnya menjadikannya perpanjangan alami dari logistik darat. Secara paralel, DUKW terus beroperasi di Pasifik hingga akhir perang. Di Iwo Jima dan Okinawa, ia membawa pasokan ke pantai-pantai di bawah tembakan, dan selanjutnya digunakan untuk memindahkan material di antara area pesisir yang sudah diamankan. Meskipun menderita kerugian signifikan akibat artileri musuh dan kondisi laut, kehadirannya tetap konstan. Dimanapun ada garis antara air dan darat, DUKW membangun jembatan bergerak. Saat perang berakhir, ribuan unit tetap operasional. Banyak yang dialihkan ke tentara sekutu dan lainnya beralih ke penggunaan sipil serta pemerintah. Desainnya memungkinkan masa pakai yang lama. Ia digunakan dalam konflik-konflik berikutnya seperti Perang Korea, di mana ia kembali menjalankan tugas pendaratan dan pengisian kembali pasokan dalam kondisi yang mirip dengan Perang Dunia Kedua. Kelangsungan penggunaannya mengonfirmasi bahwa itu bukan solusi sesaat, melainkan jawaban struktural terhadap masalah yang berulang. Di luar lingkup militer, banyak DUKW digunakan dalam tugas penyelamatan, transportasi di area rawan banjir, dan layanan sipil. Di beberapa negara, mereka diintegrasikan ke dalam sistem perlindungan sipil, dan di negara lain mereka tetap disimpan selama puluhan tahun. Persebaran tersebut menjelaskan mengapa, seiring berjalannya waktu, mereka mulai muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Beberapa ditemukan setengah tenggelam di sungai-sungai Eropa, lainnya terlupakan di danau, bekas pelabuhan sungai, atau lahan pedesaan di mana mereka telah digunakan kembali sebagai platform pemuatan atau penyimpanan. Dalam beberapa kasus yang terdokumentasi, DUKW mempertahankan elemen asli yang terlihat. Baling-baling yang masih terpasang, kemudi yang utuh, dan kompartemen yang tertutup rapat. Strukturnya yang tahan banting memungkinkan mereka bertahan dari pengabaian lebih baik daripada banyak truk konvensional. Bahkan setelah bertahun-tahun terpapar air, beberapa tetap mempertahankan bentuk yang dapat dikenali, yang memudahkan identifikasinya oleh para sejarawan dan pemugar. Kombinasi dari penggunaan militer yang intensif, perpanjangan dalam konflik berikutnya, dan penggunaan kembali oleh sipil menjadikan DUKW salah satu kendaraan yang paling dapat dilacak dari abad ke-20. Foto-foto, manual, laporan logistik dan kesaksian langsung memungkinkan untuk merekonstruksi perjalanannya dengan presisi. Ini bukan tentang kendaraan yang dikelilingi oleh asumsi, melainkan kendaraan yang sejarahnya terdokumentasi di berbagai lini dan konteks. Di luar bentuknya yang unik, DUKW mewakili perubahan dalam cara memahami transportasi dalam perang. Ia menghapus batas fisik yang selama berabad-abad telah membatasi operasi militer. Ia tidak menggantikan truk darat maupun kapal, tetapi menempati ruang kritis di antara keduanya. Dimanapun perang menuntut kontinuitas, DUKW menawarkan transisi. Karena alasan itu, warisannya tidak terbatas pada pantai-pantai hari H maupun citra ikonik di Pasifik. Ia hidup juga di sungai-sungai yang diseberangi tanpa jembatan, di danau-danau tempat ia ditinggalkan setelah memenuhi misinya, dan di arsip-arsip yang merinci seluruh perjalanannya. Ia adalah alat yang dirancang untuk menyelesaikan masalah konkret dan akhirnya menjadi solusi universal dalam logistik amfibi modern. Krupp Protseil 2-143 mendahului di jalan-jalan sekunder. Pada awal dekade 1930, tentara Jerman memulai proses transformasi yang mendalam. Ketergantungan pada kendaraan sipil yang diadaptasi mulai ditinggalkan dan prioritas beralih ke mobilitas cepat di semua jenis medan. Untuk mencapainya, Departemen Persenjataan Wehrmacht
mencari kendaraan ringan yang dapat memenuhi tugas militer tanpa menggunakan desain yang berat atau kompleks. Dalam konteks itulah grup Protze muncul. Protze tidak muncul sebagai truk konvensional. Konsepsinya berangkat dari ide yang berbeda, menciptakan kendaraan ringan, rendah, cepat, dan mudah dirawat yang mampu mengangkut pasukan atau menarik unit artileri ringan dengan kelincahan setinggi mungkin. Namanya merujuk langsung pada kereta artileri tradisional, dan fungsinya didefinisikan dengan jelas sejak awal. Salah satu ciri yang membedakannya dari kendaraan lain pada masanya adalah pengaturan mekanisnya. Mesin datar berpendingin udara ditempatkan di bagian depan, tetapi dengan profil yang sangat rendah. Konfigurasi ini memberikan visibilitas yang luar biasa kepada pengemudi dan mengurangi tinggi total kendaraan. Hasilnya adalah sebuah truk yang tampak dirancang terbalik dengan siluet tidak biasa yang segera menjadi tidak tertandingi. Suspensi independen dan penggerak dalam konfigurasi 6x4 memungkinkan Protze bergerak dengan leluasa melalui jalan yang tidak beraspal, lintasan pedesaan, dan medan yang tidak teratur. Perilakunya sangat cocok untuk kolom cepat, di mana kecepatan dan kapasitas reaksi terbukti lebih penting daripada beban maksimum. Ia melampaui 70 km per jam, sebuah angka yang luar biasa untuk kendaraan militer ringan pada masanya. Produksi seri dimulai pada tahun 1933 dan tetap aktif hingga awal perang. Pada tahun 1936, model tersebut diperbarui ke versi 243 yang dilengkapi dengan mesin lebih bertenaga yang meningkatkan kinerjanya secara umum. Meskipun demikian, konsep aslinya tetap utuh, ringan, sederhana, dan mobilitas konstan. Dalam konfigurasi transportasi pasukannya, Protze memiliki bak terbuka di bagian belakang, dilengkapi dengan bangku kayu dan ruang yang cukup untuk tentara dan peralatan. Pengaturan ini memfasilitasi penurunan pasukan yang cepat dan reorganisasi segera, sesuatu yang esensial dalam fase awal kampanye militer Jerman. Selain transportasi personel, kendaraan tersebut digunakan secara luas untuk menarik unit artileri ringan. Secara khusus, ia menjadi elemen biasa bersama meriam anti-tank dan anti-pesawat kaliber kecil. Ukuran dan manuvernya memungkinkan penempatan unit dengan cepat dan penarikannya kembali dengan kecepatan yang sama ketika situasi menuntut. Selama kampanye awal di Polandia, Prancis, dan Belanda, grup Protze terintegrasi secara alami dalam skema perang kilat. Unit-unit maju dengan cepat dan membutuhkan kendaraan yang mampu mengikuti ritme tersebut. Protze memenuhi peran itu, bergerak melalui rute sekunder, ladang, dan jalan, di mana truk yang lebih besar terbukti lamban. Penggunaannya meluas ke berbagai konfigurasi resmi. Terdapat versi yang didedikasikan untuk komunikasi, transportasi personel, penarik artileri, generator listrik, dan pendukung sistem anti-pesawat. Fleksibilitas ini membuat Protze hadir di berbagai macam unit, selalu dalam lingkup logistik ringan. Dengan majunya konflik, batasan-batasannya mulai muncul. Peningkatan berat persenjataan dan perubahan skenario pertempuran membuat kendaraan ringan kehilangan peran utama dibandingkan truk yang lebih kokoh. Di medan ekstrem seperti lumpur dalam di timur atau jarak jauh Afrika, konfigurasinya mulai terasa kurang. Meskipun demikian, Protze tetap bertugas selama seluruh konflik. Meskipun produksinya terhenti pada tahun 1942, ribuan unit terus beroperasi di berbagai lini. Diperkirakan sekitar 7.000 kendaraan dibangun, sebuah angka yang signifikan untuk model yang terspesialisasi dalam logistik ringan. Di garis depan timur, mesin berpendingin udaranya menawarkan keuntungan praktis dalam iklim dingin, di mana kendaraan lain menderita masalah yang berkaitan dengan sistem pendinginan yang lebih kompleks. Di Afrika Utara, kesederhanaan mekanisnya memfasilitasi perbaikan cepat, bahkan dalam kondisi debu dan panas yang konstan. Para tentara yang menggunakannya mengembangkan hubungan yang dekat dengan kendaraan tersebut. Perilakunya yang terprediksi dan kemudahan perawatannya menjadikannya alat yang andal dalam unit yang bergantung pada pergerakan terus-menerus. Dalam banyak kesempatan, ia digunakan juga sebagai kendaraan evakuasi darurat atau sebagai platform untuk tugas tambahan. Saat perang berakhir, banyak Protze tetap ditinggalkan di jalan, ladang, dan area pedesaan di Eropa.
Yang lain digunakan kembali oleh warga sipil, terutama dalam tugas pertanian atau transportasi lokal. Desainnya yang sederhana dan mekanismenya yang mudah diakses memfasilitasi kehidupan kedua ini, jauh dari penggunaan militer aslinya. Seiring berjalannya waktu, beberapa unit ditemukan kembali di pertanian, gudang, dan bengkel tua. Temuan-temuan ini memungkinkan rekonstruksi sejarahnya dan mengonfirmasi luasnya fungsi yang dijalankannya selama konflik. Hari ini, beberapa protse yang telah direstorasi disimpan di museum dan koleksi pribadi. Dalam seri ini, Krupp Protse menempati tempat yang sangat spesifik. Ia mewakili fase awal konflik, ketika kecepatan dan mobilitas ringan menjadi prioritas. Perannya kontras secara jelas dengan truk berat dan darurat yang akan muncul kemudian, namun tanpa mengulangi fungsi maupun konteks. Protse melambangkan logistik ringan dari perang kilat. Ia adalah kendaraan yang dirancang untuk maju cepat, mendukung gerakan tangkas, dan menjaga kohesi unit dalam perpindahan yang konstan. Kedaluarsanya tiba dengan cepat, tetapi selama tahun-tahun yang menentukan, ia memenuhi fungsi tepat untuk apa ia diciptakan. Bersamanya, truk-truk lain dalam seri ini menempuh jalan yang berbeda dalam konflik yang sama, mulai dari transportasi massal dan pergerakan pasukan hingga pemulihan, adaptasi terhadap lumpur, pekerjaan dalam iklim ekstrem, dan transisi antara laut dan daratan. Masing-masing menjawab kebutuhan konkret pada masanya dan tetap bertugas selama kebutuhan itu ada. Unit-unit yang hari ini muncul terbengkalai adalah hasil langsung dari penggunaan terus-menerus tersebut, terhenti di tempat fungsinya berakhir, sebagai sisa material dari perang yang bergantung pada pergerakan konstan untuk menopang dirinya sendiri.